Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Aulia dengan 2311594 dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang landasan filosofis pendidikan. Materi dari landasan filosofis pendidikan, yang pertama ada pengertian dan karakteristik landasan filosofis pendidikan, kedua cabang-cabang landasan filosofis pendidikan, ketiga aliran, keempat landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila, filosofis Tuturi Handayani, dan kelima manfaatnya. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan yang kedua yaitu sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofia atau filsafat ini berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Landasan filosofis pendidikan ini adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik dalam pendidikan. Karakteristik landasan filosofis pendidikan sendiri yaitu yang pertama ada objek studi filsafat. Objek studi filsafat ini dipelajari secara mendasar, dipertanyakan dan dipikirkan oleh para filsuf. Kemudian proses studi ini ada karena ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Kemudian tujuan para filsuf berpikiran sedemikian rupa yaitu untuk memperoleh suatu kebenaran. Kemudian hasil dari berfilsafat ini akan berwujud berupa sistem teori, dan kebenaran itu nantinya akan bersifat subjektif paralelistik. Kemudian ada cabang-cabang landasan filosofis, yaitu yang pertama ada metafisika yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realistis, eksistensi, dan sifat alam semesta. Kemudian ada epistemologi, yaitu berfokus pada sifat pengetahuan dan bagaimana cara kita memperolehnya, seperti proses belajar, bagaimana kita dapat memvalidasi pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kemudian ada aksiologi, yaitu membahas tentang nilai-nilai etika dalam konteks pendidikan. Kemudian ada philosophy of mind atau filsafat pikiran, yaitu mempelajari sifat pikiran dan kesadaran. Filsafat pikiran membahas tentang bagaimana pikiran berkembang dan mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian ada logika, membahas tentang pemikiran rasional dalam pendidikan. Logika membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada etika yang berfokus pada moral dan nilai-nilai yang baik. Pada pendidikan, etika membahas tentang tanggung jawab moral seorang guru, siswa, serta bagaimana etika mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian ada filsafat sosial dan filosofi, membahas hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam pendidikan, filsafat sosial dan politik ini membahas peran dan tanggung jawab pendidikan dalam masyarakat. Setiap cabang landasan filosofis pendidikan ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk teori dan praktik pendidikan. Aliran dalam landasan filosofis dan implikasinya terhadap pendidikan yaitu ada landasan idealisme. Landasan idealisme merupakan gagasan dari Plato di mana realistis sebagai hal yang ada dalam kehidupan bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, hanya sebatas gambaran. Konsep umum filsafat idealisme yaitu ada mentafsirkan idealisme realistis pada hakikatnya bersifat spiritual. Yang kedua, manusia yaitu makhluk spiritual, makhluk yang berpikir, memiliki tujuan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu epistemologi idealisme, yaitu pengetahuan
yang diperoleh dengan cara mengingat kembali, berpikir, dan intuisi. Kemudian yang keempat ada aksiologi idealisme, yaitu manusia diperintah oleh nilai moral yang imperatif. Aplikasi landasan idealisme terhadap pendidikan adalah bertujuan untuk membantu mengembangkan karakter dan bakat. Kemudian kurikulum pendidikan berisikan pendidikan liberal dan pendidikan yang praktis. Kemudian pendidikan juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi peserta didik. Dan peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Dua yaitu landasan realisme, landasan murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia material di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata. Konsep-konsepnya yaitu ada metafisika realisme, yang yaitu kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik. Kemudian hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Kemudian ada epistemologi realisme, yaitu pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman diri dan penggunaan akalnya. Terus aksiologi realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh. Terus ada implikasi landasan realisme adalah tujuan pendidikan menyesuaikan diri dalam prinsip dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemudian kurikulum pendidikan harus bersifat keseluruhan, berisi sains, matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, dan yang lainnya. Bahwa apakah kriteria ini memiliki kegunaan bagi kehidupan atau tidak? Konsep-konsepnya ada metafisika, pragmatisme, yaitu segala sesuatu yang dialami manusia menerima perubahan. Kemudian yang kedua, manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Dan ketiga yaitu epistemologi pragmatisme. Keempat, aksiologi pragmatisme. Kemudian ada implikasi landasan pragmatisme, yaitu tujuan pendidikan memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Kemudian kurikulum pendidikan memandang masa kini dan masa depan. Kemudian landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terdapat tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi pendidikan yang kita peroleh dan yang kita dapat yaitu masih berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada konsep bersifat umum. Metafisika atau hakikat realistis bangsa Indonesia meyakini bahwa atas manusia serta alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada epistemologi, hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada aksiologi, yaitu hakikat nilai. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa, karena manusia adalah insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa untuk masyarakat dan individu. Kemudian ada konsep filosofis Tuturi Handayani. Tuturi Handayani artinya adalah semboyan yang dipakai sebagai filosofis sistem pendidikan Indonesia yang dicetus oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik saja, tapi memperhatikan perkembangan moral, sosial, dan spiritual siswa. Makna dari logo Tuturi Handayani yang pertama yaitu bidang sendiri lima biru menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang kedua yaitu semboyan Tuturi Handayani yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu belenong menyala bermotif Garuda. Belenong ini biasanya dipergunakan dalam pertunjukan wayang kulit. Yang keempat yaitu buku yang merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Kemudian yang kelima yaitu ada warna putih yaitu pada ekor dan sayap Garuda yang berarti suci, bersih tanpa pamrih. Kemudian warna kuning emas menyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Kemudian warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus. Kemudian ada manfaat landasan filosofis pendidikan, yaitu yang pertama pembentukan karakter untuk membantu individu dalam mengembangkan karakter, moral, dan etika yang baik. Kemudian ada meningkatkan pengetahuan, yaitu pertumbuhan intelektual dan meningkatkan pengetahuan melalui proses pendidikan. Dapat mengidentifikasi metode dan tujuan pendidikan yang efektif. Kemudian ada pemahaman dunia, membantu memahami dunia tempat mereka tinggal di dalamnya. Filosofi pendidikan dapat memberikan landasan untuk memahami aspek-aspek filsafat, sains, seni, dan budaya. Kemudian ada pengembangan keterampilan, membantu untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dengan kehidupan dan karir. Kemudian menciptakan individu yang kritis dan berpikir mandiri, yaitu mendorong individu untuk berpikir kritis, menganalisis, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan prinsip-prinsip etika. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Tujuan akhir dari filosofi pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu masyarakat secara keseluruhan. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.